Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Syaputri Lantunani dengan NIM A1M220039. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan 4 model pembelajaran. Yang pertama ada Project Based Learning, yang kedua ada Problem Based Learning, yang ketiga ada Discovery Learning, dan yang terakhir ada Inquiry Learning. Nah, kita masuk yang pertama yaitu Project Based Learning. Project Based Learning adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini menitik beratkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Artinya, peserta didik diberikan kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif sampai memperoleh hasil berupa suatu produk. Itulah mengapa kesuksesan pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh keaktifan peserta didik. Nah, selanjutnya kita masuk pada sinteks atau langkah-langkah project based learning. Nah, yang pertama ada penentuan pertanyaan mendasar. Nah, sebelum masuk ke materi, guru harus memberikan pertanyaan mendasar terkait materi yang akan dipelajari. Nah, pertanyaan tersebut bisa dikemas dalam studi kasus di dunia nyata, kemudian dilanjutkan dengan penelusuran lebih mendalam. Nah, yang kedua adalah menyusun perencanaan proyek. Penyusunan desain ini bersifat kolaboratif, artinya memerlukan kerjasama antara guru dan juga peserta didik. Nah, di tahap ini, guru memastikan setiap peserta didik dalam kelompok memilih dan mengetahui prosedur pembuatan proyek-proyek yang akan mereka hasilkan. Nah, peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek yang meliputi seperti pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, dan sumber yang mereka butuhkan. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah menyusun jadwal. Nah, setelah guru dan peserta didik menyusun desain perencanaan proyek, maka selanjutnya kemudian membuat jadwal aktivitas. Nah, contoh jadwal aktivitasnya itu misalnya yang pertama menentukan timeline pengerjaan, menentukan deadline-nya, kemudian menentukan perencanaan baru untuk menyelesaikan proyek, dan memberikan bimbingan bagi peserta didik yang mungkin menggunakan cara di luar proyek. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu memantau siswa dan kemajuan proyek. Nah, selama proses pengerjaan proyek oleh siswa, guru harus memantau keaktifan para peserta didik selama melaksanakan proyek tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar suasana belajar itu tetap kondusif. Nah, kegiatan monitor bisa dilakukan dengan menggunakan alat perekam atau rubrik. Selanjutnya yaitu penilaian hasil. Tingkat pencapaian peserta didik dalam menyelesaikan proyek yang ditugaskan itu akan diuji dan dinilai oleh guru. Nah, penilaian ini diharapkan bisa memberikan umpan balik bagi pemahaman peserta didik. Hasil kinerja juga bisa digunakan oleh guru untuk menyusun strategi pada pembelajaran selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu evaluasi pengalaman. Nah, guru membimbing proses pemaparan proyek, menanggapi hasil, dan kemudian melakukan refleksi terhadap proyek yang telah diselesaikan. Sedangkan peserta didik di tahap ini memaparkan laporan mereka, kemudian peserta didik yang lain memberikan tanggapan, dan bersama guru menyimpulkan hasil proyek yang telah dikerjakan. Nah, itu dia project based learning. Selanjutnya kita masuk pada model pembelajaran problem based learning. Nah, problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Nah, model pembelajaran ini menuntut siswa untuk terampil dan peka terhadap pemecahan masalah yang ada di lingkungan real sosialnya secara kolaboratif. Nah, problem based learning ini merupakan model pembelajaran konstruktivisme yang mana fokus pembelajaran ini ada pada masalah yang dipilih. Sehingga siswa itu tidak hanya memahami konsep-konsep yang relevan dengan masalah yang menjadi pusat perhatian, melainkan mereka juga memperoleh pengalaman belajar yang berhubungan dengan keterampilan pemecahan masalah dan menimbulkan pola berpikir kritis. Nah, adapun langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama ada orientasi peserta didik pada masalah. Nah, pada tahap ini guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan apa yang harus dilakukan siswa. Nah, contoh aktivitasnya
Misalnya guru menyampaikan masalah yang akan dipecahkan oleh siswa dan siswa mengamati dan memahami masalah yang disampaikan oleh guru atau masalah yang mereka peroleh dari bahan bacaan yang disarankan. Nah, langkah yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, contoh aktivitasnya, guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar mereka serta membentuk siswa secara berkelompok. Nah, setelah siswa terbagi menjadi beberapa kelompok, peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data-data atau bahan-bahan atau alat-alat yang mereka perlukan untuk menyelesaikan masalah. Nah, langkah yang ketiga adalah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Nah, contohnya, guru memantau keterlibatan peserta didik dalam pengumpulan data atau bahan selama proses penyelidikan. Nah, peserta didik melakukan penyelidikan seperti mencari data, referensi, atau sumber untuk bahan diskusi kelompok. Nah, langkah yang selanjutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di tahap ini guru memantau diskusi siswa dan menghasilkan solusi pemecahan masalah. Kemudian, guru membimbing siswa untuk dalam pembuatan laporan sehingga karya setiap kelompok itu siap untuk dipresentasikan. Nah, tahap yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di tahap ini setiap kelompok siswa melakukan presentasi di depan kelas. Nah, guru membimbing presentasi tersebut dan mendorong kelompok lain untuk memberikan penghargaan serta masukan kepada kelompok yang sedang presentasi. Nah, di akhir presentasi ini, guru bersama peserta didik menyimpulkan materi terhadap materi yang sedang mereka pelajari. Nah, itu dia kelima tahap dari problem based learning. Selanjutnya kita masuk pada model pembelajaran discovery learning. Nah, discovery learning adalah model pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk menemukan pengetahuan baru dari informasi yang telah mereka miliki sebelumnya. Nah, model pembelajaran ini melibatkan seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki informasi tersebut secara sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Dengan kata lain, model pembelajaran ini mendorong siswa untuk menemukan pengalaman, menjadi terlibat secara aktif dalam pembelajaran, dan mengalami proses belajar dengan mandiri atau aktif dengan menemukan sendiri karena pembelajarannya berpusat pada penemuan mereka sehingga dapat memaksimalkan potensi diri para peserta didik untuk mencari ilmu dan mengembangkan rasa keingintahuan mereka. Nah, selanjutnya langkah-langkah discovery learning. Yang pertama adalah stimulus. Pada tahap ini, para guru akan memberikan beberapa pertanyaan untuk memancing rasa penasaran dan ketertarikan peserta didik pada materi pembelajaran. Nah, selain itu, guru memberikan anjuran untuk membaca buku dan kegiatan belajar lain yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Yang kedua ada identifikasi masalah. Pada tahap ini, guru memberikan kesempatan untuk siswa mengidentifikasi masalah yang menjadi bahan pembelajaran. Selanjutnya, peserta membuat hipotesis atau pertanyaan masalah yang sifatnya sementara pada awal pembelajaran. Tahap yang ketiga adalah pengumpulan data. Setelah hipotesis telah tersusun, maka peserta didik selanjutnya mulai mengumpulkan data mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan untuk menjawab hipotesis yang mereka buat sendiri. Yang keempat adalah olah data. Pada tahap ini, data yang sudah terkumpul selanjutnya dianalisis dan mulai diolah oleh para peserta didik. Nah, tahap yang kelima adalah pembuktian. Nah, hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan oleh siswa, kemudian dilakukan pengecekan dan pemeriksaan secara cermat. Kemudian peserta didik bisa menghubungkan dengan hasil tersebut dengan hipotesis awal mereka. Apakah hipotesis itu sesuai dengan temuan atau sebaliknya ditemukan jawaban yang lain. Nah, yang terakhir adalah generalisasi. Pada tahap ini, peserta didik menarik kesimpulan terhadap hasil temuan mereka dan itu bisa dijadikan prinsip umum pada semua kejadian atau masalah yang sama yang akan mereka hadapi ke depannya.
Oke, untuk mode pembelajaran yang terakhir adalah inquiry learning. Nah, inquiry learning adalah model pembelajaran yang pada prinsipnya mengajak peserta didik untuk aktif bertanya dan bereksperimen secara mandiri selama proses belajar. Nah, dalam pembelajaran inquiry ini, peserta didik mencari materi pembelajaran secara mandiri, kemudian peserta didik mencari tahu materi dengan mengajukan pertanyaan dan melakukan riset atau penelitian secara mandiri. Nah, adapun tujuan dari model pembelajaran ini agar siswa itu menjadi disiplin dan memiliki keterampilan intelektual yang diperlukan untuk memunculkan masalah dan kemudian dapat mencari jawabannya sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah pembelajaran inquiry learning. Yang pertama adalah orientasi. Nah, pada tahap ini guru dituntut untuk menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi para siswa. Pada tahap ini guru dapat memberitahukan siswa mengenai materi yang akan mereka pelajari, tujuan yang akan mereka capai, serta mempersiapkan siswa untuk mulai menggunakan model pembelajaran inquiry. Nah, selanjutnya yaitu merumuskan masalah. Pada tahap ini, siswa diarahkan untuk pada suatu masalah yang memerlukan pemecahan. Nah, masalah dapat disajikan dengan cara yang menarik, misalnya dalam bentuk teka-teki, sehingga siswa itu tertantang untuk mencari tahu apa yang terjadi dan bagaimana merumuskan pertanyaan tersebut, seperti itu. Selanjutnya yaitu merumuskan hipotesis. Pada tahap ini, siswa dilatih untuk membuat suatu hipotesis atau jawaban sementara dari masalah yang telah disajikan. Nah, hipotesis tersebut belum tentu benar sehingga siswa didorong untuk tidak takut dalam mengemukakan hipotesisnya. Guru juga dapat membantu siswa untuk membuat hipotesis dengan memberikan beberapa pertanyaan yang jawabannya itu bisa mengarah pada hipotesis siswa. Nah, yang selanjutnya yaitu mengumpulkan data. Di tahap ini, siswa akan melakukan aktivitas mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang telah mereka buat. Nah, dalam pembelajaran inquiry ini sangat penting untuk mengembangkan kemampuan intelektual siswa karena pada tahap ini siswa dilatih untuk menggunakan seluruh potensi berpikir yang mereka miliki. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu menguji hipotesis. Nah, di tahap ini siswa akan dilatih kemampuan rasional mereka, di mana hipotesis yang telah mereka buat kemudian diuji dengan cara dibandingkan dengan data yang ada, lalu kemudian ditunjukkan hasilnya. Nah, pada tahap ini juga dilatih sikap jujur dan percaya diri pada siswa sehingga siswa itu dapat menguji hipotesisnya berdasarkan data dan juga fakta yang ada. Nah, dan yang terakhir yaitu merumuskan kesimpulan. Nah, pada langkah ini siswa dituntut untuk mendeskripsikan temuan yang mereka telah capai dan telah peroleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis sehingga mereka dapat mencapai kesimpulan yang akurat dan juga benar, seperti itu. Nah, itu dia konsep dan sinteks dari keempat model pembelajaran. Semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.